Selamat datang dan selamat menyimak puan-puan dan tuan-tuan. Di sini saya akan mereview sebuah artikel penelitian dengan judul Analysis on the Determinant of Millennials Zakat Payment Through Digital Platform in Indonesia, a Multi-Logistic Approach, yang ditulis oleh Irfan Saugi Beik, Laili Dwi Arsianti, dan Novita Permatasari. Artikel ini diterbitkan oleh Journal of Islamic Marketing. Yang pertama, mari kita bahas mengenai pendahuluan. Artikel ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat oleh generasi milenial melalui platform digital di Indonesia. Zakat digital menjadi fokus utama karena adanya potensi zakat yang sangat besar, yakni mencapai 233,6 triliun. Akan tetapi, realisasi pengumpulannya masih sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan utama yang mempengaruhi milenial dalam memilih cara membazar zakat, baik secara langsung kepada mustahik melalui platform digital lembaga zakat swasta atau LAS, atau melalui platform digital lembaga zakat publik atau yang disebut dengan Basnas. Yang kedua, metodologi. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan multinominal logistic regression. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner digital yang didistribusikan secara purposive sampling pada bulan Februari sampai bulan Maret 2021. Mengenai jumlah responden, ada 150 orang yang masing-masing 50 responden untuk kategori pembayaran langsung melalui lembaga amil zakat dan melalui Basnas. Untuk variabel yang diuji, yang pertama ada independen, yang meliputi pendidikan, aksesibilitas, usia, religiositas, altruism, dan pendapatan. Kemudian ada variabel dependen, yakni metode pembayaran zakat, baik secara langsung melalui lembaga amil zakat atau melalui Basnas. Kemudian kita beranjak ke hasil penelitian. Hasil dari regresi logistik multinominal menunjukkan bahwa yang pertama, pendidikan. Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pilihan pembayaran zakat melalui platform digital, baik di lembaga amil zakat maupun Basnas. Yang kedua, ada aksesibilitas, yang juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan penggunaan platform digital. Yang ketiga, ada usia, secara signifikan mempengaruhi pilihan pembayaran zakat melalui platform lembaga amil zakat, tetapi tidak untuk Basnas. Yang keempat, ada pendapatan, mempengaruhi pilihan pembayaran melalui Basnas, tetapi tidak melalui lembaga amil zakat. Selanjutnya ada religiositas dan altruism, yakni tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi metode pembayaran zakat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa secara keseluruhan, milenial cenderung membayar zakat langsung ke mustahik dibandingkan melalui platform digital. Akan tetapi, jika mereka memilih platform digital, lembaga amil zakat lebih banyak digunakan dibandingkan Basnas. Selanjutnya ada analisis dan diskusi. Pertama, kita membahas mengenai kelebihan penelitian. Pendekatan kuantitatif yang kuat. Pada penelitian ini, penggunaan regresi logistik multinominal memungkinkan analisis faktor-faktor determinan dengan lebih mendalam. Yang kedua, ada kontribusi terhadap literasi zakat digital, memberikan wawasan baru tentang faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat secara digital yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, ada data yang terstruktur, yakni menggunakan metode sampling purposive yang menargetkan responden dengan pengalaman yang nyata dalam pembayaran zakat digital. Lanjut ke kekurangan penelitian. Pada penelitian kali ini,
Ada beberapa kekurangan, antara lain generalisasi yang terbatas. Pemilihan responden secara purposif dapat menyebabkan bias dalam hasil penelitian. Yang kedua, tidak memasukkan faktor psikologis atau budaya. Faktor-faktor semacam kepercayaan terhadap lembaga zakat atau pengalaman penggunaan terhadap teknologi digital tidak dianalisis lebih lanjut. Yang ketiga, ada sampel yang terbatas. Dengan hanya 150 responden, cakupan penelitian masih dikatakan terbatas guna menggambarkan seluruh populasi milenial yang ada di Indonesia. Kemudian implikasi penelitian. Implikasi pertama bagi lembaga zakat, yakni ada meningkatkan literasi zakat digital melalui kampanye yang edukatif. Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran digital yang lebih efektif guna menarik generasi milenial. Yang ketiga, ada memperbaiki aksesibilitas platform digital agar lebih mudah digunakan oleh semua kalangan. Kemudian implikasi bagi akademisi dan peneliti. Yang pertama, ada studi ini memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan milenial dalam membayar zakat secara digital. Yang kedua, ada metode multinominal logistic regression memberikan pendekatan yang baru dalam penelitian zakat digital. Selanjutnya ada rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian di masa depan dapat mempertimbangkan antara lain analisis lebih lanjut mengenai faktor psikologis yang mempengaruhi pembayaran zakat secara digital. Kemudian ada studi dengan sampel yang lebih besar dan luas dan metode sampling yang lebih representatif. Yang ketiga ada perbandingan preferensi pembayaran zakat digital antara generasi milenial dan generasi lain-lainnya. Yang terakhir ada kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa pendidikan, aksesibilitas, usia, dan pendapatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi milenial dalam membayar zakat melalui platform digital. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kecenderungan kuat bagi milenial guna menggunakan zakat secara langsung ke mustahik, menunjukkan perlunya peningkatan literasi zakat digital dan strategi pemasaran yang lebih efektif oleh lembaga pengelola zakat. Digitalisasi zakat memiliki potensi besar guna meningkatkan pengumpulan zakat di Indonesia. Akan tetapi, implementasi masih menghadapi berbagai tantangan. Lembaga zakat perlu beradaptasi dengan preferensi dan karakteristik generasi milenial agar dapat memaksimalkan penggunaan teknologi dalam sistem zakat. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Sia.